Halo, assalamualaikum, selamat datang di Vlog Erik Harto. Dan kali ini kita akan kembali membahas Honda Jazz GT3, mobil paling fenomenal di zamannya. Dan sekarang kita akan membahas kondisi serta spesifikasi dari mobil ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Oke, sebelum kita membahas mobil ini, sejarah sedikit mengenai Honda Jazz. Pertama kali keluar tahun 2004. Ada juga yang 2003 Fit, itu adalah masih yang CBU. Mulai 2004 masuk ke Indonesia, dan 2005 ke atas mulai yang CKD-nya. Dan ini adalah salah satu unit punya kami, adalah Jazz VTEC Top Grade tahun 2007, transmisi otomatis. Dan sekarang kita membahas spesifikasinya dan detail-detailnya. Yang pertama di bagian kap mesin, semua Jazz GT3 kap mesinnya nggak ada perubahan. Ada siluet tengah di bagian sini, bagian pinggir-pinggir sini, terus bagian atas ini semuanya sama. Dan bagian klaster lampu sampai ke bempernya ini mulai beda di tahun 2007-2008. Nah, sekarang kita bahas detailnya. Di bagian headlampnya, di sini sudah suara dengan bodi bagian klasternya untuk tipe yang bumper seperti ini atau yang sporty. Terus bagian dalamnya masih pakai halogen biasa. Tapi kalau yang tahun 2007 ke bawah, semuanya berwarna chrome. Dan di video sebelumnya kami pernah bahas juga yang belum top grade, nanti linknya ada di atas. Ini penampakannya kurang lebih juga sama seperti ini. Kita bahas bagian bumper. Nah ini, teman-teman lihat di bagian bumper. Untuk yang sporty sama yang top grade, dia bumpernya desainnya lebih sporty, lebih lux juga karena ini lebih melandai ke bawah. Dan di sini ada semacam lubang-lubang seperti ini ya, ada jaring-jaring seperti ini, sampai ke bagian grillnya juga berbentuk bulat-bulat seperti ini. Kelihatan lebih nice juga. Tapi kalau yang tipe yang di bawahnya atau ADSI, dia biasanya masih model lebih mengkapsul atau membulat, dan VTEC-nya pun 2007 ke bawah hanya ada tambahan body lips di bagian bawah. Nah, sekarang kita lihat di bagian samping. Nah, ini teman-teman kalau lihat bagian samping, emang ini sekilas sama penampakannya ya dengan yang ADSI. Perbedaannya hanya di bagian bawah. Hanya ada di side skirtnya ini. Kalau yang VTEC Sporty sama yang Top Grade ada side skirtnya seperti ini. Tapi kalau yang ADSI biasanya masih polos, ini bisa ditambahkan juga. Dan perbedaannya antara yang Top Grade sama yang non Top Grade atau yang VTEC biasa adalah di bagian spion. Ini paling kelihatan banget. Kalau yang Top Grade dia sudah retract spion dan ada ciri khasnya ada lampu sen di bagian spion. Tapi kalau yang belum Top Grade, dia biasanya polos dan desainnya sedikit lebih meluncing sama kayak yang ADSI, tapi semuanya sudah electric mirror. Dan detail-detailnya di sini bodinya ya kelihatan nice karena ini ada siluet tipis di bagian sini, ada set body molding, di sini juga ada tekukan juga di bagian bawah pintu sini. Dan bicara masalah dimensinya, emang mobil ini panjangnya kurang lebih 3,830 dengan lebar hampir 1,7 dan tingginya 1,480 mm. Artinya hampir 1,5 meter. Ini jadi hanya sekuping saya, dan emang desainnya kelihatan lux juga, dalamnya juga kelihatan lega. Dan untuk detail-detailnya di bagian kaki-kaki, ini velgnya masih pakai velg originalnya, hanya dari owner sebelumnya diganti warna aja, agak sedikit warna brown. Dan velgnya pakai ring 15, profil ban 185/60. Bagian depan cakram, belakang pun juga cakram, khusus yang VTEC. Tapi kalau ADSI biasanya bagian belakang masih drum atau tromol. Dan ground clearance-nya ini pendek banget teman-teman. Kalau kita lihat, nggak nyampe 1 jengkal loh. Jadi cenderung ngegasruk atau di bagian polisi tiru yang gede di bagian depan. Biasanya overhangnya itu terlalu rendah, cenderung lebih ngegasruk di bagian bumper depan. Tapi ya oke lah karena emang desain originalnya seperti ini. Ini pakai suspensi yang masih original juga. Oke, untuk kapasitas tangkinya di sebelah kiri ini kurang lebih 40 liter. Dan pembukanya kalau kita lock ini nggak bisa kita buka, tapi kalau di unlock baru kita bisa buka. Sama kayak yang GE8 hanya dipencet aja. Tapi kalau mulai GK5 itu kembali ke manual lagi, ditarik dari dalam. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang. Yuk. Nah, kalau kita lihat penampakan dari belakang, emang yang tipe top grade sama yang sporty biasa atau yang VTEC 2007 ke atas, perbedaannya hampir nggak ada, hanya di bagian stop lampnya aja. Nah, teman-teman kalau lihat di bagian stop lampnya, lampu sennya sedikit lebih gelap atau warna smoke. Tapi kalau yang sporty biasa dia berwarna lebih clean lagi. Tapi semuanya sama, remnya masih pakai LED seperti ini, kelihatan lebih nice juga. Untuk detailnya lagi di bagian atas sudah menggunakan rear spoiler, ada antenna fix seperti ini, ada nozzle-nya dan ada Hickman stop-nya di bagian dalam, ada rear fogger, ada rear wiper-nya. Jadi cukup komplit untuk fiturnya dari Honda Jazz ini. Untuk detailnya lain di bagian bumper, dan ini
tipe yang sporty sama yang top grade itu semuanya sama penampilannya seperti ini. Jadi ada lekukan-lekukan tipis yang kelihatan lebih manis dari desain bumpernya. Tapi kalau yang VTEC 2007 ke bawah sama kayak desain bumper ADSI, hanya ada lips body kit di bagian bawahnya aja. Dan di sini ya, Jazz, ini sporty, ini VTEC sama semuanya. Dan tuas pembuka bagasinya di bagian sini. Nah, kalau kita buka, ini dia ruang bagasi dari Honda Jazz. Emang menyuguhkan bagasi yang cukup gede banget di kelasnya. Jadi untuk menampung koper besar-besar bisa 2 di sini. Dan kalau kita menambah space-nya, nah, kita bisa melimpat bagus seperti ini. 60-40% jadi rata lantai. Dan ini kita bisa taruh kasur di sini. Jadi kita bisa tiduran di sini, bisa rebahan yang cukup longgar banget. Dan kita intip di bagian spare tire-nya, ada di bagian bawah sini. Ini dari ownernya sudah diganti ring 16 punya Jazz RS. Tapi alhamdulillah kondisinya dari lantai-lantainya semua, terus sampai di bagian tulang sini, bagian pilar kiri, kanan, sampai ke bagian sealer bagasi sini, semuanya masih utuh semua. Jadi artinya bebas dari insiden atau bebas dari laka dari belakang. Oke, gitu aja. Sekarang kita lihat detail dari interiornya. Ayo. Nah, sekarang kita lihat interiornya. Nah, perbedaannya antara yang top grade atau yang sporty biasa adalah di bagian SRS airbag. Jadi di sini di bagian setir sudah ada airbag dan di bagian kiri sudah ada airbagnya juga. Itu bedanya. Untuk setirnya ini semuanya sama, bahannya seperti ini. Ciri khasnya dari Honda Jazz GD3 adalah berbentuk dot-dot atau bulut-bulutan seperti ini, kayak berpori-pori seperti ini, dan kualitasnya juga cukup oke loh dibanding yang model kulit jeruk. Biasanya cenderung grepes. Kalau ini cukup tahan banget. Dan di sini juga ada pedal shiftnya di bagian sini, 7 speed seperti ini, semuanya sama untuk yang transmisi otomatiknya. Dan untuk setirnya, di sini bisa kita atur hanya tilt steering aja, tapi belum bisa teleskopik. Oke, nah untuk speedometernya, teman-teman lihat, speedometer ini ketika kita masukkan anak kunci, nah ini langsung MBS-nya mulai nyala, dan ketika kita on, semuanya baru nyala lebih terang lagi. Ini ciri khasnya dari Honda Jazz seperti ini. Dan ini kilometernya kurang lebih sekitaran 168.000. Artinya masih rata-rata pemakaian untuk di kelasnya kurang lebih sekitaran berarti 16 tahun, masih standar ya. Untuk detail yang lain di bagian dashboardnya ini berwarna sedikit agak abu-abu ya, silver keabu-abuan, dan di bagian sini semua ini materialnya sama kayak di bagian setir juga. Jadi kayak berpori-pori juga seperti ini nih. Seperti ini. Ini nyambung juga ke bagian door trim. Di bagian door trim ini bahannya masih fabric juga, berbentuk bulat-bulat bolong-bolong seperti ini sampai ke bagian door trimnya juga. Untuk speknya dan top grade di sini sudah ada electric mirror dan ada retract spionnya juga. Tapi kalau kita on seperti ini, nah baru ada tombol electric mirrornya atau retract spionnya juga ada. Oke, di bagian sini standar ya, di sini ada 4 power window, ada locknya juga, ada door bucket, dan ada speakernya juga. Tuas pembukanya kap mesin di bagian sini. Oke. Dan di sini joknya juga materialnya alhamdulillah masih original kami dapat. Dan ini senada juga dengan door trim, jadi ada bolong-bolongan seperti ini, dan ini berbahan swipe. Jadi bludrunya kelihatan lembut juga, dan ini masih bagus banget kondisinya. Oke, untuk detail lagi di bagian tengah, ini head unitnya sudah diganti model double din. Sebenarnya juga model belum seperti ini. Ini ada airflow-nya, defogger belakang, on off AC, dan ini tools dari AC yang cukup komplit juga, berbentuk bulat-bulat seperti ini, kelihatan lebih sporty juga. Dan ciri khasnya jadi Jazz, sama ini desainnya juga mengingatkan kita kayak Honda City juga. Di bagian bawah sini ada laci-laci yang terbuka cukup besar, di bagian kiri dan kanan. Sini ada kantong juga. Biasanya ini ada detailnya, ada tutupnya, tapi ini sudah hilang dari owner sebelumnya. Ini ada kantong juga, sini ada colokan 12 volt di sini, transmisi otomatis, dan ini pedal di sini ada tulisan Jazz kecil di bagian sini. Ini untuk shift lock-nya, ini untuk penyimpanan kartu, ini ada storage kecil, dan sini ada cup holder dari depan dan dari belakang. Oke, gitu aja, ini transmisi otomatisnya. Untuk detail di bagian atas, sini masih polos semuanya, dan sini ada kacanya atau ada cerminnya, dan di bagian tengah sini ada anti silonya juga. Oke, nah ini lacinya nih, nah semua ciri khasnya ya. Jadi ada model atas dan ada model bawah seperti ini ya. Semacam ada 2 klaster. Oke, sekarang kita lihat di bagian baris kedua. Yuk. Nah, teman-teman kalau lihat ciri khasnya dari Honda Jazz di bangku kedua, ini adalah cerdasnya dari Honda bikin sistemnya ultra seat. Jadi bisa kita lipat seperti ini, dan ini longgar banget. Jadi kalau kita naruh dispenser atau tanaman yang agak tinggi, ini nggak mengganggu banget. Dan kalau kita begini kan, nah
ini bagian bawah kalau kita duduk seperti ini bawah ini masih longgar nih, jadi bisa kita nyimpen sepatu dan segala macam. Karena bagian depan sini atau bagian kaki kita ini adalah tangki bensinnya. Beda sama mobil hatchback pada umumnya yang tangkinya berada di bagian jok kedua, tapi kalau ini tangkinya di bagian baris pertama. Dan ini juga cukup lumayan enak, jadi legroomnya juga lega, headroomnya juga cukup lumayan lega. Dan ini materialnya juga masih, alhamdulillah masih bagus banget, jadi masih original. Bagian sini juga sama, masih bagus banget. Cuma sayangnya di bagian door trim nggak ada cup holder atau nggak ada door pocket, hanya ada speakernya aja. Hanya ada kantong-kantong seperti ini dan cup holdernya yang nyambung di bagian depan tadi. Oke, kita aja sekarang kita intip di bagian ruang mesin. Yuk. Oke, sekarang kita lihat ruang mesin dari mobil ini. Nah, ini ruang mesin dari Honda Jazz GD3 yang VTEC. Ini penampakannya semuanya sama ya, jadi mengingatkan kita kayak Honda City juga. Beda sama yang EDSI. Kalau ini yang VTEC top grade, tapi kapasitasnya semuanya sama, pakai 1500 cc menghasilkan tenaganya 110 HP dan torsinya 143 Nm. Penggerak roda depan, transmisi otomatis. Ini 7 seater. Jadi ada pedal shift di bagian sininya seolah-olah jadi semacam kayak 7 speed. Kalau transmisi manualnya hanya 5 speed aja. Dan kondisinya ini kemarin kami dapat hanya ada PR-PR kecil aja, semacam kayak ada rembes di bagian parking deksel, terus parking di bagian VTEC-nya sudah kami perbaiki semua di bengkel langganan kami. Jadi semuanya kembali prima juga dan sudah diservis, ganti oli segala macam sudah di tune up semua. Jadi sangat prima. Dan detailnya lagi kemarin kami dapat juga agak kotor-kotor aja, sudah kami detailing dan kembali fresh lagi. Sampai ke bagian tulang depan, ini alhamdulillah masih ada kayak stempel-stempel dari cap Honda-nya seperti ini. Jadi artinya bagian afronya ini aman, bebas dari laka atau bebas dari diganti-ganti segala macam. Sampai ke bagian cupnya ini juga masih original. Jadi lipatan di bagian sealer kap mesin masih utuh, detailnya masih ada karet seperti ini dan ada peredamnya juga sewarna dengan bodi. Ini ciri khasnya dari Honda Jazz. Dan bicara masalah konsumsi BBM-nya, ini untuk keluar kota bisa tembus 15-16 km per liter. Tapi kalau dalam kota bisa 12-13 km per liter. Jadi ya nggak boros-boros amat lah, tapi sepadan dengan tenaga dari mobil ini. Dan kemarin kami dapat dari Jakarta, alhamdulillah juga kondisinya masih prima. Perjalanan jauh dari Jakarta Salatiga kurang lebih 480 km, ini nggak ada kendala apapun. Dan kecepatan 120-140 masih stabil juga, jadi artinya aman banget mobil ini. Oke. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Jika kalian masih berpengalaman pakai mobil ini, kalian bisa coret-coret atau komentar di bawah. Dan buat kalian yang ingin bantu inspeksi mobil atau tanya tentang mobil ini, kalian bisa hubungi kami di deskripsi ya. Gitu aja. Dan untuk video kali ini selesai, dan sampai ketemu di vlog Jakarta berikutnya. Assalamualaikum.